Ya, selamat pagi. Kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di dalam satu Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-37. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian, lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan dari tokoh yang bernama Asaf. Asaf adalah mempunyai kebiasaan atau mempunyai tugas sebagai seorang penyembah. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi penyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan bahwa setelah Daud menulis kitab Mazmur, dan kalau kita mengakui bahwa Daud adalah penulis kitab Mazmur paling banyak, ada selain dari Daud, ada yang menulis kitab Mazmur juga adalah Asaf. Dia adalah seorang penulis yang menulis karangan-karangan nyanyian-nyanyian yang disampaikan kepada Allah. Asaf terlibat di dalam penulisan itu. Kita bisa melihat bahwa penulisannya di kitab Mazmur itu adalah satu kitab yang luar biasa banyaknya di dalam nyanyian-nyanyian karangan Asaf. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa karangan dari Asaf seringkali disebut buku ketiga dari kitab Mazmur. Itu adalah hasil dari karya Asaf yang memiliki kualitas di dalam hidupnya untuk menulis pujian kepada Tuhan. Kita tidak tahu latar belakang secara detail kehidupan Asaf. Namun kenyataannya Asaf ini adalah memiliki pribadi yang suka menyembah dan suka tinggal di dalam bait Allah. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa Asaf adalah seorang yang mempunyai tugas memimpin dalam satu ibadah penyembahan. Dia adalah seorang yang ditugaskan oleh orang tuanya untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pemimpin penyembahan di dalam kemah tabernakel atau di kemah suci. Ini adalah satu tugas yang tidak sembarangan, satu tugas yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi memiliki satu tugas secara khusus yang dia peroleh dari Asaf untuk dia melakukan. Ketika Asaf melakukan bersama dengan para imam yang lainnya, dia mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat bahwa setelah Daud selesai beribadah, Daud setelah berdoa atau melakukan tugas ritualnya kepada Tuhan, ternyata kita bisa melihat bahwa Asaf masih tinggal dengan beberapa orang tetap melakukan seperti biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah satu tugas yang sangat luar biasa. Asaf merupakan seorang yang pandai memainkan musik untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan dia adalah seorang yang bertanggung jawab di dalam permainan musiknya, di dalam karya-karya pujiannya yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, ketika kita melihat di sini bahwa Asaf menjadi seorang yang luar biasa di dalam dia menulis pujiannya, ada kata-kata bersyukur, ada kata-kata memohon. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa Asaf juga merupakan orang yang pertama kali yang mengatur paduan suara. Jadi kalau kita lihat bahwa Asaf mempunyai satu konsep di mana dia ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian yang bisa dilakukan bersama-sama dengan paduan suara yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat Asaf adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia memiliki satu kerinduan yang selalu menyembah Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Sekilas pandang kalau kita lihat bahwa pujian, karangan yang diciptakan oleh Asaf, kita bisa melihat bagaimana Asaf itu sangat serius di dalam pujian, di dalam penyembahannya kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat bahwa Mazmur ini yang penuh mengingatkan keagungan Allah, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca karya-karya Asaf, maka kita akan lihat karya dan keagungan Tuhan yang luar biasa dan kesetiaan Tuhan yang besar diberikan kepada kita. Kemurahan hatinya dan kesabarannya Allah yang luar biasa itu diberikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di sini, Asaf sangat luar biasa. Dia begitu detail melihat kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kesetiaan Tuhan, keagungan Tuhan, semuanya tidak terlepas dari pandangan Asaf. Dan Asaf menuliskan semuanya itu, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini bisa melihat bahwa Asaf sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan Asaf sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan di pagi hari ini diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap penyembahan kepada Tuhan, di mana kita mau belajar apa yang sudah dibuat oleh Asaf dengan karya-karyanya di dalam kitab Mazmur. Kita juga bisa belajar untuk masuk dalam penyembahan di hadirat Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan secara pribadi. Kita memerlukan Tuhan setiap hari seperti kita memerlukan makanan. Kita perlu dekat dengan Tuhan setiap hari karena kita perlu untuk melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah hal yang sangat luar biasa. Apa yang ditulis oleh Asaf itu boleh menjadi satu perenungan. Kita memerlukan makanan sehari-hari untuk kita mengalami kedekatan dengan Allah di dalam kita melakukan pendekatan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kata-kata yang disampaikan oleh Asaf adalah kata-kata satu pengakuan di dalam hatinya, di mana dia bisa merasakan kehidupannya yang disertai Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan mengingatkan bahwa dia adalah seorang yang diciptakan oleh Tuhan, harus selalu menyembah kepada Sang Pencipta. Di sini kita bisa melihat hal yang sangat luar biasa, bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita. Karena itu kita mau merenungkan apa yang dilakukan oleh Asaf, yaitu merenungkan, yaitu selalu menyembah kepada Allah. Karena itu Tuhan akan menjadikan kita kuat. Karena itu kita terus menaikkan pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan, memulai hidup kita, membangun penyembahan kita dengan Tuhan, untuk selalu mengingatkan kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Biarlah apa yang diajarkan oleh Asaf boleh menjadi satu perenungan dan kekuatan di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan melalui kehidupan Asaf boleh menjadi satu perenungan dalam hidup kami, bahwa kami harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan menyediakan waktu kami untuk selalu menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami hadapi permasalahan dan pergumulan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menyelesaikan. Berkati anak-anak-Mu di dalam segala aktivitasnya pada hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan usahanya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati, berkati mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.